berjumpa kembali bersama saya Betani Sakul dalam program Push. Pray Until Something Happens. Program ini menyajikan kesaksian dari pengalaman-pengalaman rohani bagaimana kuasa doa dapat mengubahkan. Pernahkah Anda mengalami kecelakaan tapi tidak merasakan sakit sama sekali? Atau tertabrak tetapi tidak sadar kalau baru saja tertabrak? Saat ini, seorang pendeta akan membagikan kesaksian bagaimana ia boleh luput dari maut. Mari kita ikuti kisahnya. Shalom, nama saya Pendeta Elvis Nati. Sekarang bekerja sebagai hamba Tuhan di gereja di Kalinaun. Pada tahun 2009, pada saat itu saya masih di dalam bangku sekolah menengah atas. Kejadiannya biasa-biasa saja. Saat itu rutinitas sebagai seorang siswa harus pergi bangun pagi, biasa-biasa saja untuk pergi ke sekolah, naik auto mikro ke sekolah bertempat di Manado, di SMA Advent Kelabat Manado. Dan di sana seperti biasa hari itu tidak ada peristiwa yang terjadi, biasa-biasa saja seperti sebagaimana yang biasanya saya lakukan, aktivitas pergi sekolah pagi-pagi, naik auto mikro, dan kemudian jalan dari Pal 2 ke tempat sekolah, dekat itu di Banjer. Jadi seperti biasanya saya lakukan aktivitas. Tetapi ketika pulang sekolah, saya berencana untuk cepat-cepat pulang karena ingin untuk melakukan aktivitas olahraga. Saat itu olahraga sepak bola sebagaimana hobi saya. Dan kira-kira jam 2 siang saya sudah sampai di Terminal Air Madidi. Dan kemudian saya melihat uang yang biasanya orang tua berikan untuk ongkos kendaraan pergi dan kemudian kembali, itu cukup untuk naik dari terminal ke rumah. Di saat itu tinggal di Kanaan. Ada uang untuk bisa naik otomriko dari terminal ke rumah Kanaan. Tetapi oleh karena untuk menyimpan atau menabung uang tersebut, sehingga saya berencana untuk jalan kaki. Biasanya jalan kaki dari terminal ke rumah di Air Madidi. Ketika dalam perjalanan bertemu dengan teman-teman, tidak ada hal-hal yang aneh yang terjadi. Tapi ketika di dalam perjalanan ada satu waktu di mana saya berjalan, tetapi saya tidak tahu, tidak menyadari di sekeliling saya atau di depan saya atau di belakang saya. Yang saya tahu adalah saya hanya berjalan. Saya berjalan. Jadi ketika dalam perjalanan itu, saya sementara berjalan, tapi saya tidak tahu apa yang terjadi di belakang, kiri, kanan saya. Tetapi saya tidak tahu tepat waktunya itu. Dan ketika dalam perjalanan, tiba-tiba ada mobil yang menabrak saya dari belakang. Ketika proses tabrak itu terjadi, kecelakaan itu terjadi, saya tidak tahu peristiwa itu terjadinya, dan saya tidak merasakan apa-apa yang terjadi. Di benak saya adalah saya hanya berjalan. Dan ketika peristiwa itu terjadi, tiba-tiba mobil yang menabrak saya itu berhenti di depan saya. Dan sementara saya di dalam posisi saya berjalan. Dan kemudian sopir dari mobil itu turun dan kemudian berkata kepada saya, "Apa kamu baik-baik?" Saya katakan saya baik-baik. Dan kemudian saya bertanya, "Kenapa?" "Oh, tadi saya menabrak adik. Saya tidak tahu apa-apa." Dan kemudian
ada kebetulan di samping jalan ada orang yang melihat akan peristiwa itu dan kemudian berkata kepada sopir itu dan saya bahwa memang benar om ini atau bapak ini yang menabrak adik, tetapi saat itu adik tidak terlempar. Biasanya kalau kecelakaan atau tabrak, mobil tabrak bisa terlempar atau bisa meninggal ataupun mati tempat atau meninggal di tempat itu. Tetapi saat itu saya hanya di dalam posisi saya tertabrak, tetap di dalam kondisi berdiri. Saya terkejut oleh karena saya tidak terlempar atau saya tidak cedera, saya tidak kenapa-napa, tapi saya tetap berdiri di saat saya berjalan. Dan menurut kesaksian dari orang yang melihat akan peristiwa itu, saya ketika proses tabrakan itu terjadi, saya hanya berputar 360 derajat. Jadi ketika saya terputar itu hanya di tempat saja. Jadi tidak ada pergerakan yang ke kiri ke kanan atau muka ke belakang, tapi hanya berputar 360 derajat itu saja. Jadi saya berpikir, masa hal ini terjadi? Dan setelah peristiwa itu, kebetulan bapak yang menabrak saya itu, dia berkata bahwa mari, mau kemana dek? Saya bilang saya mau ke Kanaan. Kebetulan bapak itu juga mau ke Kanaan. Jadi sama-sama kami pergi ke Kanaan dan saya berhenti di lorong di mana saya akan berjalan untuk pergi ke rumah saya. Dan di dalam kondisi saat itu, saya tidak ada sakit apapun, entah itu dari kepala sampai kaki, tidak. Saya tidak merasakan apa-apa. Dan ketika malamnya setelah selesai main bola, olahraga bola kaki, saya rasa kaki saya ada yang sakit. Dan kemudian saya berpikir mungkin ini saja dari efek main bola. Tapi saat ketika main bola itu tidak ada yang mengganjal saya dan lain sebagainya. Dan kemudian saya berpikir bahwa mungkin saja ketika peristiwa kecelakaan itu terjadi, mungkin efek samping dari kejadian itu adalah kaki saya. Tetapi tidak ada yang luka, tidak ada yang patah dan lain sebagainya. Dan melalui cerita itu saya berpikir bahwa Tuhan menyelamatkan saya. Dan ketika peristiwa itu terjadi, saya teringat bahwa setiap kali orang tua saya menasihati kepada saya bahwa ketika keluar ataupun kembali, sebelumnya kamu harus berdoa. Dan saya menerapkan hal itu, saya berdoa sebelum pergi ke sekolah dan kemudian setelah pulang, saya berdoa dan Tuhan menyelamatkan saya. Kecelakaan itu terjadi begitu cepat dan saya hanya di mana saya posisi, saya berada sementara berjalan dan ketika saya mendapatkan kecelakaan, saya juga berada dalam posisi yang sama, kondisi yang sama dengan kondisi badan yang baik-baik saja. Dan ini merupakan satu kesaksian yang hidup bagi saya secara pribadi, oleh karena Allah telah menyelamatkan saya. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu, saudara-saudara juga memiliki hal yang sama bahwa Allah akan menyelamatkan Bapak Ibu di dalam setiap kondisi apapun. Izinkan saya untuk membacakan firman Tuhan menjadi berkat bagi Bapak Ibu di dalam Titus pasal 2 ayatnya yang ke-11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Saya menyadari bahwa oleh karena kasih karunia Allah, saya diselamatkan. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu dengan kasih karunia Allah yang sama telah menyelamatkan Bapak Ibu di dalam setiap kondisi apapun yang Bapak Ibu hadapi. Dan kiranya kesaksian ini membawa dan memberikan motivasi bagi Bapak Ibu untuk setia dan percaya untuk janji Tuhan untuk menyelamatkan akan hidup Bapak Ibu di dalam setiap kondisi. Terima kasih dan Tuhan memberkati.
Saudara-saudaraku, Allah sumber keselamatan kita. Oleh karena kasih karunia-Nya, kita boleh merasakan pertolongan dan perlindungannya dalam kehidupan kita. Setia dan percaya atas janji setia Tuhan sepanjang waktu. Dalam Titus 2 ayat 11 berkata, "Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata." Berikut ini kita akan ikuti doa yang akan dibawakan oleh Pendeta Wahyu Widodo Purwanto. Kepada pendeta, dipersilahkan. Baik, terima kasih Betani. Dan saudaraku, saat ini kita boleh membawa pergumulan kita di dalam doa. Mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kemuliaan surga. Bapa yang mengasihi kami dan kasih setiamu tiada berkesudahan di dalam hidup kami. Kami bersyukur melalui program PUSH, kami boleh mendengarkan kesaksian yang menguatkan yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Muda Brilianto Elvisnati. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Roh Kudus menguatkan kami untuk tetap mengingat kebaikan Tuhan, kuasa-Mu yang terus bekerja di dalam kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidup ini. Bapa di sorga, kami berdoa khusus untuk Pendeta Brilianto Elvisnati, diberkati beliau bersama dengan keluarganya untuk tetap setia kepada Tuhan dan untuk selalu ya Tuhan boleh menjadi alat Tuhan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Kami berdoa pula untuk mereka yang sedang bergumul dalam pergumulan-pergumulan kehidupan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang sementara bergumul dalam pergumulan yang lain, Tuhan beri kemenangan. Bapa di sorga, Engkau Allah yang merancangkan damai sejahtera. Kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Ampunilah kami dari dosa kami ya Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih pendeta sudah mendoakan kita semua, dan terima kasih juga untuk sahabat PUSH yang telah bersama kami baik melalui YouTube ataupun Facebook, dan juga yang telah menyaksikan melalui Hope Channel Indonesia. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Kita akan berjumpa kembali di episode PUSH berikutnya. Jangan lupa untuk menyaksikan program menarik lainnya, persembahan dari Cornelius Media, Bridge to the Truth. Tuhan selalu